kuasa, dengan sorak-soraimu sanjung alamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita beribadah untuk memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga bukanlah akhir dari karya Allah di tengah dunia. Kenaikan Kristus justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Allah melalui pengutusan kepada murid-muridnya. Kita pun juga diutus menjadi saksi Kristus untuk membawa kabar baik bagi dunia. Marilah dengan penuh syukur kita mengagungkan nama Kristus, Juru Selamat dunia. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Menjadi saksi dalam hikmat-Nya adalah tema ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Dengan tema ini, kita diajak untuk memiliki pengertian dan pengenalan yang benar dalam Kristus melalui hikmat-Nya yang menuntun. Kita juga diminta untuk dapat menjadi saksi Kristus yang hidup seturut dengan kehendak-Nya. Sudahkah kita sungguh-sungguh memberitakan kebenaran sejati seperti yang Tuhan inginkan? Apakah cinta, kasih, dan kebaikan Allah sudah kita tampakkan secara konsisten dalam kehidupan kita sehari-hari sebagaimana perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya? Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, dan menuju tatanya. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi murid-Nya, dan menjadi murid-Nya. Yang tersalib menyampaikan sukacita kedamaian, hidup baru yang kekal, hidup baru yang kekal.
kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita satu dalam doa. Allah yang Maha Kasih, sebagai murid-murid Kristus, kami diutus untuk menjadi pewarta kabar baik bagi sesama kami. Kabar baik itu seharusnya terwujud nyata dalam sikap dan tingkah laku kami sehari-hari sebagai pancaran kasih Kristus. Namun, terkadang kami gagal menampakkan wajah Kristus karena tutur kata, pikiran, dan tindakan kami justru berlawanan dengan kehendak-Mu, ya Allah. Kami melangkah mengikuti keinginan diri sendiri dan tidak mengikuti tuntunan hikmat-Mu. Kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami. Berikanlah kami kesempatan untuk memperbaharui hidup, sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu yang dapat dipercaya. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Dalam Kristus, dosa-dosa kita diampuni. Maka saat ini, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan menurut firman-Nya dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara kita masuk di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur ketika Tuhan mengizinkan kami berada di tempat kami masing-masing pada saat ini untuk membuka hati kami. Namun kami tak akan pernah paham firman Allah. Karena itu perkenankanlah Roh Kudus Tuhan yang sudah ada dan hadir di dalam hati kami satu persatu, memampukan kami untuk menjadi pendengar sekaligus pelaku firman. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari Ia terangkat, sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari bagi
bagi kita. Tuhan yang memilih tanah perjanjian bagi kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naiklah, amin haleluya, diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Allah pemimpin dunia, raja bangsa-bangsa, ditatanya yang kudus, Allah menetap. Para pemuka bangsa adalah umatnya, yang punya perisai bumi, Kau Allah termulia. Allah telah naiklah, amin haleluya, diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Bacaan kedua terambil dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, pasalnya yang ke-24, ayat yang ke-44 hingga 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Salam sehat untuk kita semua. Pak Andri, berbicara mengenai dunia hiburan ini nggak akan pernah ada matinya. Iya, Bu. Apalagi bagi penyuka sinetron atau film. Adegan-adegan yang ada di dalamnya, lalu hairstylingnya, gaya berpakaian, makanan di dalamnya, itu menarik. Apalagi kalau ada kalimat-kalimat atau kata-kata tertentu yang mengingatkan seseorang akan film itu, akan terus diulang-ulang. Ya, karena apa? Karena kita senang dengan kalimat itu dan berharap untuk terus-menerus nonton, begitu ya. Ya, seperti ada satu film yang cukup legendaris menurut saya, berjudul film Titanic, begitu ya, di mana ada adegan yang cukup viral dan mungkin masih melekat dalam ingatan kita ketika pemeran utamanya Mbak Rose dan Mas Jack, begitu ya, berdiri di bagian depan kapal dan merentangkan tangan. Adegan itu cukup mengena dan mungkin masih kita ingat ya Bu ya. Dan termasuk juga melodi lagu yang saat ini kita sedang dengarkan bersama. Siapa Bu penyanyinya Bu? Masih ingat tidak Bu? Celine Dion. Iya betul, Celine Dion. Judulnya The Heart Will Go On. My Heart Will Go On Bu. Iya ya. Lagu ini juga menjadi lagu yang sangat populer. Dan ketika kita bicara soal film Titanic, banyak penonton yang merasa menyatu dengan tontonan tersebut dan dibawa ke dalam konflik yang ada serta tergerak untuk terus mengikuti bagaimana jalan ceritanya. Emosi kita pun mengikutinya. Ada gemes, ada marah. Pengen kita membalas nih kalau ada tokoh yang jahat kepada tokoh utama begitu ya. Seperti sinetron Ikatan Cinta juga nih Bu, yang makin digemari juga oleh ibu-ibu di GKI JBI juga. Banyak penggemarnya di sini nih ya. Banyak penggemarnya. Seperti tema yang menarik nih beberapa waktu lalu. Ya. Ya. Judulnya apa Pak temanya? Tema apa nih Bu? Tema dari Ikatan Cinta. Waduh, saya nggak pernah nonton Bu sayangnya, cuma tahu-tahu aja. Apakah Mirna akan membongkar? Waduh. Ya kan? Rahasia Aldebaran dan Mama Rosa kepada Andin. Oke Bu. Pasti dinanti-nanti nih. Iya, apalagi oleh ibu-ibu GKI JBI yang saya dengar banyak yang suka terhadap tayangan ini begitu ya. Iya, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, film, musik, semuanya itu dibuat untuk menghibur dan tentunya untuk mendapatkan keuntungan. Entah menjadi trending topik untuk menaikkan tingkat rating atau juga menjadi pusat perhatian serta membuat orang yang terlibat di dalamnya, termasuk make up artisnya atau mungkin butik penyedia pakaiannya, cateringnya dan selanjutnya menjadi dikenal oleh para penggemarnya. Tetapi sebenarnya esensi dan hiburan tersebut perlu kita sadari hanya sementara ya. Jadi hiburan itu sebenarnya hanya sementara karena dibutuhkan ketika kita memerlukannya saja. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan sesuatu yang tidak sementara. Jadi ada hal-hal yang lebih dari itu. Hiburan yang empowering, yang membuat kita ini memiliki kekuatan untuk merengkuh hati dan memampukan kita untuk bergerak menjalani kehidupan. Nah, kekuatan spiritual inilah yang menentukan sebenarnya laku hidup kita ini sehari-hari. Dan dalam bahasa teologi zaman dulu, orang mengatakan ini adalah penghiburan yang sejati. Bagaimana umat Tuhan ini memiliki penghiburan yang sejati. Dan kekuatan spiritual ini terbentuk karena relasi yang dekat dan sengaja mendekat kepada Tuhan. Ya, betul sekali Ibu, dan kalau kita melihat bacaan Injil kita, dikisahkan bagaimana Yesus yang sedang bersama murid-muridnya menanamkan firman Tuhan setiap saat di dalam laku dan karya-karyanya. Di dalam ayat 44 di bacaan Injil Lukas tadi, Tuhan Yesus berkata, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Artinya, kehadiran Tuhan Yesus, Ibu dan saudara-saudara, menjadi penggenap janji Tuhan di dalam perjanjian lama, menghadirkan seorang juru selamat dalam rupa manusia untuk menyelamatkan kita, umat manusia dan dunia dari dosa yang membelenggunya. Dan kehadiran Tuhan Yesus membawa dampak perubahan dalam diri tiap pribadi muridnya. Karena diharapkan mereka dapat memberikan dampak baik bagi diri maupun bagi orang-orang yang ada di lingkungan dan sesama. Karena itu Yesus sengaja melakukan semacam upacara itu ya, membuka pikiran sehingga para murid yang bersama-sama saat itu mengerti akan firman Tuhan. Nah, di dalam ibadah kita juga melakukan hal yang sama. Karena kita tidak akan pernah mengerti firman Tuhan yang luas, dalam dan banyak gitu, dan tidak akan pernah bisa memahaminya. Karena itu setiap kita akan mendengarkan firman Tuhan, ada kalimat atau dua kata mengatakan, mari kita berdoa.
doa epiklesi, Oh iya. yaitu doa untuk menghadirkan Roh Kudus agar mata hati kita diterangi dengan firman Allah, sehingga kita bisa mengerti, agar mata hati kita diterangi oleh Roh Kudus sehingga kita bisa mengerti firman Allah, karena di sanalah hikmat Tuhan diberikan untuk kita. Maka Roh Kudus itulah yang akan membantu kita untuk mendalami firman, memahami firman, dan mengingatkan kita untuk melakukan firman. Nah, setelah dibukakan mata hati kita, maka harapannya adalah agar kita memahami apa yang Tuhan firmankan, ya, kita mendapatkan hikmat Tuhan. Maka tugas para orang yang telah dibukakan mata hatinya ini adalah menjadi saksi, bahwa murid-muridnya pun diharapkan untuk menjadi saksi. Dan menjadi saksi membutuhkan kuasa, perlengkapan dari Tuhan. Karena itu Tuhan menjanjikan jangan pergi kemana-mana dulu nih, karena Tuhan mau memberikan janjinya, yaitu Roh Kudus. Ya, ini terjadi ribuan tahun yang lalu, bahwa para murid yang telah dipanggil oleh Allah itu, ya, dan dipilih, pasti akan mendapat perlengkapan. Jadi kalau Tuhan yang manggil, itu akan dipenuhi janjinya. Ya, jadi dipanggil, dipilih, juga diperlengkapi dengan Roh Kudus. Nah, saat kenaikan Yesus ke surga, Tuhan juga mengangkat tangan untuk memberkati murid-muridnya. Yesus menyelesaikan tugas sebagai juru selamat dan kembali ke surga dalam kemuliaan. Nah, berkat ini diberikan, penumpangan tangan ini menandakan bahwa para murid ini nantinya diberi tugas, diutus untuk menjadi saksi Tuhan kemanapun mereka melangkah. Ya. Saudara-saudara, sebagaimana berita kenaikan Tuhan Yesus dalam Injil Lukas, Kisah Para Rasul juga menyampaikan kisah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ya, di bagian awal kitab Kisah Para Rasul. Hal ini mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah menuntaskan misinya sebagai juru selamat dunia dan kembali ke sorga. Nah, Kisah Para Rasul juga menyampaikan berita yang sama tentang makna kehadiran Yesus di tengah dunia. Yang pertama, Yesus hadir sebagai manusia untuk menggenapi perjanjian lama. Jadi dengan kehadiran Yesus muncul perjanjian baru, yang artinya bahwa apa yang Allah firmankan perjanjian itu digenapi di dalam Kristus Yesus. Yang kedua adalah dalam kehadiran Yesus di tengah dunia, Yesus mencipta relasi dengan memanggil para murid. Nah, para murid yang dipanggil ini, karena eksklusif bersama dengan Tuhan, tentunya diharapkan memahami akan karya dan firman Tuhan, sehingga mereka ini nantinya akan dipersiapkan untuk menjadi saksi-saksi meneruskan karya Allah di tengah dunia. Ya, dan yang ketiga, saudara-saudara, di dalam memahami karya Allah, maka para murid yang dipanggil dan dipilih oleh Allah memerlukan perlengkapan kuasa Allah di dalam meneruskan karya Allah. Karena itu Allah memberikan Roh Kudus yang membuat umat memiliki hikmat di dalam menjalankan misi Allah tersebut. Dan yang keempat, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa Yesus dari sorga dan pulang dalam kemuliaan Bapa. Dan suatu hari nanti, Yesus akan datang dengan cara yang sama seperti saat ia naik ke sorga di dalam kemuliaan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, sebagaimana para murid dulu mendapatkan kekuatan empowering dari Yesus, kekuatan yang memberdayakan para murid setelah kenaikannya ke sorga ribuan tahun lalu, maka kita, umat Tuhan pada saat ini juga dipanggil menjadi saksi-saksinya di tengah kehidupan kita, dalam daya empowering yang sama. Dan jangan lupakan, saudara-saudara, bahwa Allah juga turut memperlengkapi kita dengan Roh Kudus untuk menjadi saksinya. Kehadiran Yesus adalah penghiburan yang sejati, yang mestinya terwujud juga di dalam percakapan kita sehari-hari, dan menjadi pusat atau center, menjadi trending topik umat Tuhan. Ya, itu adalah pengharapan yang mestinya juga kita lakukan. Karena ketika nonton film tadi, sinetron, kita bisa ingat kalimat-kalimatnya dengan jelas. Apalagi ini sesuatu yang membawa dampak empowering, yang memampukan orang untuk mengubah diri dan juga mengubah orang lain. Karena itu kita mengajak umat yang ada di Jati Bening Indah Bekasi, yang beribadah bersama dengan Jati Bening Indah Bekasi, selain kita membaca dan berdoa, tentu ini adalah hal-hal yang rutin karena kita hendak dekat dan mendekat kepada Tuhan. Kita juga terbiasa mendengarkan lagu atau musik karena memang gereja adalah gereja yang bernyanyi. Dan sebagai gereja yang bernyanyi, umumnya kita ini sudah hafal nih ya, lirik-lirik lagu, syair. Apalagi syair, lirik lagu itu kan berasal dari firman Tuhan yang kemudian dinyanyikan. Dan itu yang menarik Bapak Ibu Saudara, karena itu ibadah, di dalam ibadah atau persekutuan,
Lagu-lagu juga menjadi penguat iman. Meskipun kita sudah membaca kitab suci, tetap saja firman itu boleh didengar melalui nyanyian tanggapan Mazmur atau nyanyian puji-pujian di sepanjang ibadah. Sehingga itu akan menolong kita untuk dekat dan mendekat. Karena langsung mengena lirik lagunya, syair lagunya yang memampukan kita akhirnya untuk memiliki daya dan kekuatan yang menggugah. Karena ini kita menjadi dekat dengan Tuhan. Tidak hanya menggugah, tapi juga mengubah diri kita. Dan juga dimulai dari cara kita untuk bersedia dekat dan mendekat kepada Tuhan. Itulah daya spiritual yang perlu kita bangun sebagai saksi-saksi Tuhan di tengah kehidupan. Karena itu sekali lagi kita mengajak umat Tuhan, yuk kita bersaksi, nyanyikanlah firman Tuhan itu, dan sharingkanlah melalui video yang Bapak Ibu bisa sampaikan kepada Esther atau kepada petugas di kantor atau kepada Capen Andri, sehingga kita bisa menayangkannya di dalam minggu-minggu mengingat kenaikan Tuhan dan turunnya Roh Kudus. Ya, dan sebagaimana disampaikan juga di awal pembuka kitab Kisah Para Rasul, ada sapaan Hai Theophilus. Nah, Theophilus ini saudara-saudara kekasih Tuhan sebenarnya artinya ya Bu ya. Kita juga diajak untuk mempersaksikan firman Tuhan melalui narasi kehidupan kita. Wujudkan daya empowering Roh Kudus, daya yang memberdayakan dari Roh Kudus yang telah kita alami bersama dengan Tuhan Yesus setiap saat melalui kalimat-kalimat positif di dalam relasi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, bernyanyilah sehingga orang mampu menangkap firman Tuhan melalui nyanyian, dan bagikan kesaksian hidup itu sebagai umat Tuhan kemanapun kita melangkah. Tuhan menanti aksi-aksi nyata kita. Amin. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur ketika kami masih diperkenankan untuk berjumpa, untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini meneguhkan kami, supaya kami dapat menjadi saksi-Mu yang hidup, saksi yang memiliki hikmat Tuhan di dalam sikap, tutur kata, perilaku kami sehari-hari. Sehingga ketika kami bertindak di dalam kehidupan kami, hanya wajah Kristuslah yang kami pancarkan kepada sesama kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu berdoa untuk pergumulan anggota jemaat dan simpatisan GKI Jati Bening Indah, khususnya masih di tengah situasi pandemi COVID-19. Pada saat ini kami mohon kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan, peneguhan ketika dampak dari pandemi ini kami rasakan, khususnya ketika orang tua juga masih harus mendampingi anak-anak yang belajar secara daring. Juga mungkin ada saudara-saudara kami yang harus mengalami kehilangan pekerjaan atau kemunduran dalam perekonomian. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong mereka. Juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun di dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan berkenan untuk melawat mereka. Biarlah oleh jamahan tangan-Mu dan kuasa-Mu, obat-obatan dan perawatan medis yang mereka terima dapat Engkau berkenan untuk memulihkan kondisi mereka. Juga untuk setiap pergumulan hidup yang kami alami ya Tuhan, seringkali ada begitu banyak beban yang menekan kami. Tetapi biarlah firman-Mu senantiasa menguatkan kami untuk berani berjalan beserta dengan Engkau.
Kami juga berdoa ya Tuhan bagi Gereja Tuhan GKI Jati Bening Indah di dalam pergumulannya untuk meneguhkan diri menjadi saksi di dalam hikmat Tuhan. Biarlah warta cinta kasih-Mu dapat kami sebarkan senantiasa. Ibadah online yang masih kami lakukan juga dapat tetap menyapa umat. Dan meskipun kami sudah lama tidak bertegur sapa ataupun bertatap muka secara langsung, tetapi biarlah keakraban, kehangatan itu tetap dapat kami rasakan. Untuk pergumulan kami sebagai gereja-Mu, kiranya juga Tuhan beserta. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang terkasih. Biarlah Tuhan senantiasa berkenan juga untuk melawat kami di tengah situasi yang seringkali membuat kami saling berbeda pendapat oleh karena perbedaan kepentingan, perbedaan agama maupun suku, kelompok, dan lain sebagainya. Kiranya kami sebagai umat-Mu dapat dituntun untuk mewartakan cinta kasih dan toleransi. Biarlah kedamaian itu dapat kami rasakan. Juga untuk upaya penanggulangan pandemi virus COVID-19, kiranya Tuhan memberkati pemerintah. Upaya vaksinasi, biarlah boleh Engkau berkenan supaya dapat meningkatkan imunitas kami warga masyarakat. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas berkat serta pemeliharaan yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui transfer ke rekening gereja maupun memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini, kami persembahkan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan lebih dahulu kepada kami. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk menjadi sarana pewartaan kabar baik-Mu di tengah dunia ini ya Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan tolonglah
Hai Theophilus, kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita lakukan tugas kita untuk menjadi saksi di tengah kehidupan dengan hikmat Tuhan, karena perlengkapan Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini hingga selamanya. Segala bangsa dengan